Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini adalah kelas matematika kita pertemuan yang ketiga ya teman-teman ya. Nah, kemarin untuk KF dan matematikanya kita sudah membahas tentang materi seperti operasi bilangan, terus bilangan-bilangan pecahan, bentuk akar, dan yang terakhir adalah logaritma. Nah, berikutnya ini akan kita bahas persamaan dan pertidaksamaan. Nah, tapi sebelum itu eh, akan kita diskusikan bersama-sama soal nilai mutlak dan sekilas tentang fungsi matematika. Oke, langsung saja ke materi kita yang pertama. Jadi materi ini nanti akan mendasari ini loh, apa namanya? Mendasari materi-materi kita yang selanjutnya, ya. Ini yang datang cuma masih 8 orang, nggak apa-apa deh. Nanti yang lainnya biar menyusul saja ya, atau yang lainnya nanti bisa melihat video kita yang di YouTube. Oke, nah kemarin kan teman-teman sudah tahu soal bilangan, soal jenis-jenis bilangan ya. Jadi bilangan itu ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Selamat malam Mbak Fitri, selamat bergabung. Nah, sekarang coba kita lihat garis bilangan di sini. Ini ada di sini ada 0. Aduh nggak jelas ya gambarnya, maaf. Di sini ada 0. Kemudian kalau misalkan dari 0 itu kita ambil ke kanan, yang ini, ternyata bilangannya semuanya adalah bilangan positif. Tapi kalau dari 0 itu kita ambil ke kiri, ternyata semua bilangannya adalah bilangan negatif. Nah, sekarang eh, ada yang namanya konsep nilai mutlak. Maksudnya itu apa nilai mutlak? Artinya kita tidak eh, mempertimbangkan letak bilangan itu di garis bilangan yang di mana. Yang penting adalah ininya apa namanya nilainya. Nah, kalau misalkan kita lihat yang ini, yang contoh yang pertama, di situ ada ke depan 2 langkah. Berarti kan dia ke sini ya, teman-teman ya. Ini yang ada 2 ini. Nah, berarti dia nilai bilangannya adalah plus 2. Sementara kalau misalkan dari poin yang ini, yang dari plus 2 ini, kemudian kita ambil contoh yang kedua, ke belakang 3 langkah, berarti dari plus 2 kita ke belakang 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, ternyata kita sekarang ada di min 1. Nah, kalau min 3 itu apabila kita loncatnya dari 0. Ya, nggak apa-apa Mbak Fatma, selamat bergabung. Kalau kita loncatnya dari 2, kita loncat ke belakang 3 langkah, apabila kita tulis bentuk matematikanya seperti ini ya. 2, kemudian kita loncat ke belakang 3 langkah. Nah, berarti kan kita sekarang ada di mana? Ada di min 1. Nah, berarti kita sekarang di sini ya, yang di min 1. Nah, setelah dari min 1, coba ini apa disuruh apa? Ada ke depan 2 langkah. Oh, berarti kita ke depan 2 langkah. 1, 2. Nah, ternyata sekarang kita ada di 1. Kalau kita tuliskan kalimat matematikanya, kalimat matematika itu maksudnya angkanya. Berarti tadi kan kita ada di min 1. Min 1, tapi kita ke depan 2 langkah. Nah, ke depan 2 langkah berarti kita tambah 2. Nah, ada berapa berarti? Ada 1. Cocok kan? Ini kita ada di 1 sekarang. Di sini. Nah, oke, sekarang ke depan 2 langkah sudah, berarti yang atasnya ke belakang 1 langkah. Nah, jadi dari 1 kita balik lagi ke sini. Nah, berarti kita sekarang ada di sini ya, ada di 0 ya. Kemudian yang terakhir, ke belakang lagi 1 langkah. Berarti dari sini kita balik lagi ke sini. Balik lagi ke min 1 lagi. Nah, ini apabila kita tidak, itu kan kalau misalkan biasa. Jadi itu ya kita penjumlahan pengurangan biasa itu seperti itu yang kita kenal. Lalu ada lagi di sini konsep baru yang namanya nilai mutlak. Nah, apakah itu nilai mutlak maksudnya? Nilai mutlak itu ini. Jadi kita hanya mempertimbangkan jumlah lompatannya, tapi kita tidak mempertimbangkan arahnya dalam garis bilangan. Jadi kalau misalkan kita bicara nilai mutlak,
nilainya 2 sama nilainya min 2 sama-sama 2. Nah, coba kita lihat. Kalau misalkan saya punya 0, ini ya, teman-teman, contoh di tabel pertama. Saya punya 0, nilai mutlak dari 0, ya 0. Terus saya punya nilai negatif 2 misalkan. Nilai mutlak dari negatif 2, 2. Itu ya. Kalau saya punya 2, ya 2. Kalau misalkan yang dinilai mutlakan itu adalah bilangan positif, nilainya akan tetap bilangan itu sendiri. Tapi kalau misalkan yang kita nilai mutlakan itu negatif, seperti ini, min 3, berarti nilai mutlaknya adalah bentuk positifnya, jadi minnya dihilangkan. Dan seterusnya, ini kan kelihatan kalau misalkan dia positif 3, nilai mutlaknya juga 3. Tapi kalau dia min 4, ada minnya ya di depan, berarti nilai mutlaknya jadi 4. Misalkan dia 5, ya tetap 5. Tapi kalau misalkan min 5, dia jadi 5. Nah, nilai mutlak itu, nggak apa-apa Mbak Marini, selamat bergabung. Nilai mutlak itu kalau misalkan kita tuliskan secara matematis, itu akan seperti ini cara nulisnya. Misalkan ya, min 2 gitu misalkan. Jadi ada pagarnya. Coba sih saya ketik ya. Ini yang lainnya bisa lihat papan tulisnya nggak? Kok yang atas-atas masih kosong ini? Bisa ya? Mbak Uni, Mama Rini, Mas Yudayana, Mas Rian, dan ini teman-teman yang lain ini bisa lihat papan tulisnya nggak? Mungkin masih belum loading ya? Oke, oke. Ditunggu ya teman-teman yang lainnya ya. Sabar. Jadi misalkan nilai mutlak itu seperti ini menulisnya. Ini saya tulisnya agak bagus. Nah, jadi kita punya pagar. Jadi itu pagar itu menandakan apa? Menandakan kalau ini tuh sekarang kita membicarakan konsep nilai mutlak. Nah, jadi nilai mutlak dari min 2 berapa? Ya 2. Oke. Nah, sekarang misalkan saya punya begini, nilai mutlak dari X, misalkan ya, min 3. Misalkan. Sekarang kalau misalkan nilai mutlak dari X sama X dikurangi 3, berarti misalkan hasil dari pengurangan ini hasilnya negatif, itu yang ditulis tetap yang positifnya aja. Itu ya teman-teman. Coba sih kita ke contohnya dulu. Kalau ke contohnya nanti akan lebih gampang membayangkannya. Nah, ini kita masuk ke fungsi ya untuk contohnya nilai mutlak. Nah, ini kan ada X yang ada di dalam tanda pagar. Nah, ini artinya apa? X, tapi dia adalah nilai mutlak. Jadi nilai mutlaknya X gitu loh intinya. Jadi, apa maksudnya? Jadi, nah, ini adalah cara membaca fungsi. Jadi, sebenarnya relasi dan fungsi itu babnya masih nanti-nanti ya. Tapi kita bahas sedikit sekarang sekilas supaya teman-teman tahu. Jadi maksudnya itu apa sih ini? Nah, di sini kan kita punya ini namanya fungsi. Jadi nanti saya akan apa ya? Jadi ada masukan, kalau misalkan fungsi ya, ada masukan, ada keluaran. Ada daerah asal, ada daerah hasil. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti terserah kalau misalkan soalnya itu terserah nanti yang mana yang ditentukan. Bisa salah satu yang ditentukan, tapi juga bisa kalau misalkan seperti soal ini, bisa juga kita yang tentukan sendiri. Misalkan kita ambil X-nya dari negatif 4, ini dari min 4 ke plus 4, seperti yang ada pada tabel. Maksudnya bagaimana itu? Ada X nilai mutlak sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0, atau min X jika X kurang dari 0. Artinya apa? Kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, dia kan X kan? Maksudnya lebih besar atau sama dengan 0 itu kalau kita kembali ke garis bilangan kan maksudnya seperti ini. Aduh, anggap aja ini lurus ya.
susah bikin garis lurus. Misalkan di sini saya punya 0. Nah, kalau X lebih besar sama dengan 0, berarti daerahnya ada ya, itu di sebelah kanannya 0 atau di sebelah kirinya 0, teman-teman? Kanan. Kalau kanan ini kan berarti semakin ke sana semakin positif ya. Semakin ke kiri semakin negatif. Ini namanya koordinatnya namanya kartesian. Nanti akan kita bicarakan sama-sama. Nah, kalau misalkan X lebih besar sama dengan 0, berarti yang sebelah sini kan? Berarti yang sebelah sini ini kan, X lebih besar sama dengan 0. Ini pura-puranya diarsir ya. Nah, kalau X lebih besar sama dengan 0, berarti nilainya X. Tapi kalau X kurang dari 0, berarti yang sebelah sana, berarti dia nilainya negatif, berarti kan dia negatif X, ya kan? Tapi di sini fungsinya adalah mereka berdua itu sama-sama dinilai mutlakkan. Artinya apa? Walaupun nanti kita dapat yang min X, walaupun kita nanti masukkan X-nya itu adalah kurang dari 0, nilai X yang kita dapat sebagai hasilnya tetap positif. Jadi coba ini dilihat. Misalkan min 4 ya di sini. X-nya berapa? X-nya 4. Keluarannya berapa akhirnya? Tetap 4. Kalau di sini min 2, keluarannya jadi 2. Kalau min 1, 1, 0, tetap 0. Dan sebagainya. Ini sebenarnya ini adalah pelajaran waktu SMP dulu. Namanya adalah fungsi. Tapi karena untuk mengingat kembali, coba nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Jadi sudah ngerti belum tentang fungsi yang ini, yang ada di halaman ini? Ini adalah contoh dari buku paketnya teman-teman juga. Jadi ini juga ada di buku paket, buku panduan yang teman-teman pesan itu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pesan ya nggak apa-apa, nanti lewat sini aja. Oke. Lupa-lupa. Ya nggak apa-apa, nanti kita ingat-ingat bersama. Jadi maksudnya itu apa? Pokoknya fungsi itu nanti ada daerah asal, ada daerah hasil. Nah, daerah asal itu yang kita masukkan ke soalnya, ke fungsi itu tadi. Daerah hasil adalah hasil dari fungsi itu. Jadi daerah asal itu adalah si X ini nanti. Daerah hasil adalah si Y ini bawahnya. Nah, ini biar lebih jelas. Oh, ini tadi kalau misalkan yang kita dapatkan tadi, fungsi yang tadi, itu kita plot dalam sumbu X dan Y, kita akan dapat gambar seperti ini. Ini teman-teman pasti bingung ya. Coba sih, kita ingat-ingat dulu fungsi dari awal itu seperti apa. Nah, misalkan sekarang saya punya fungsi. Nah, ini disebut fungsi. Jadi, misalkan saya punya fungsi f dalam kurung x, itu maksudnya adalah fungsi dari x. Ya, itu menandakan daerah hasilnya, teman-teman. Jadi, y itu adalah daerah hasilnya, itu adalah fungsi dari x. Sama dengan berapa? Sama dengan 2x plus 2. Di sini kenapa sih ada xy? Nah, kenapa? Karena seperti ini. Kenapa kok dibuat xy? Kenapa kok nggak x aja? Karena begini, kalau misalkan kita nanti mau menggambar fungsi, itu kita akan punya seperti ini. Ini namanya adalah koordinat kartesian. Koordinat kartesian ini terdiri atas apa? Ini tuh terdiri atas sumbu x dan sumbu y. Yang ini adalah sumbu x. Di sini ya. Yang ke atas dan ke bawah ini adalah sumbu y. Nah, di daerah perpotongan ini adalah 0. Kalau misalkan dari 0 itu, kan biasanya teman-teman cuman begini aja kan garisnya. Cuman mendatar aja, terus di tengahnya ini 0 gitu ya. Nah, sekarang ada yang lebih canggih lagi. Ada yang 2 dimensi. Jadi kalau misalkan membayangkan koordinat kartesian itu seperti membayangkan selembar kertas gitu loh. Jadi ada yang ke kanan, kalau di atas kertas ya. Kalau misalkan kita ambil tengah-tengahnya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah,
Di koordinat kartesian ini kita punya tadi sumbu X dan sumbu Y ya teman-teman ya. Dan daerah perpotongan antara dua sumbu ini adalah 0. Nah, terus apa sih isinya sumbu X ini? Ya seperti biasa, kalau ini misalkan 1. Terus kemudian 2 kayak penggaris itu loh. Kayak mesin CNC. Wah, saya nggak tahu mesin CNC itu apa. Nah, kalau misalkan semakin ke kanan, sumbu X-nya berarti sumbu X-nya positif. Semakin besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau semakin ke kiri, berarti dia semakin negatif. Jadi dari sini nanti ada min 1, terus min 2, dan seterusnya sampai min tidak terhingga. Kalau sumbu Y, kalau sumbu Y semakin ke atas semakin positif. Jadi yang positif yang atas 1, terus ini 2, ini 3, dan seterusnya. Jadi yang ke atas yang positif ya. Nah, yang ke bawah yang negatif. Min 1, min 2, min 3, dan sebagainya. Sampai sini ada yang belum jelas? Sudah jelas semua ya. Ini namanya sistem koordinat kartesian. Oke. Oh, ada garis lurus ternyata di papan tulisnya. Nah, ini namanya adalah sistem koordinat kartesian. Kita punya sumbu X dan kita punya sumbu Y. Oke, kalau sudah jelas, balik lagi ke yang tadi. Jadi itulah tadi sebabnya kenapa kok kita punya X, kita punya Y. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi, daerah asalnya adalah X, ya sumbu X maksudnya, daerah hasilnya nanti adalah Y. Nah, nanti dari fungsi ini kita akan dapat titik-titik yang nanti bisa kita gambar. Bentar. Coba sih kita bahas dulu ya. Misalkan saya punya fx sama dengan 2x plus 2. Nah, fx ini sama dengan y. Jadi nanti hasilnya kita tulis di sini. Nah, kalau untuk sekarang kita coba mulai dari 0 dulu ya. Wah, saya kurang satu nih. Ini harusnya di sini ada min 1. Nah, coba dari 0 dulu. Kalau misalkan kita punya x sama dengan 0 dan fx sama dengan 2x plus 2 artinya apa teman-teman? Artinya semua x dalam fungsi itu harus diganti menjadi x yang kita punya. 2x plus 2. Misalkan seperti ini ya. Terus kita punya x-nya sama dengan 0. X sama dengan 0. Jadi semua x yang ada di sini, yang ada di sebelah kanannya sama dengan ini, harus kita ganti dengan x yang kita punya saat ini. Nah, jadi kita menulisnya lagi seperti apa? Kita ganti x-nya. Jadi sekarang bukan lagi fx tapi f0. Berarti sama dengan 2. Saya kasih dalam kurung aja ya. 2 dikalikan 0. Tunggu masih diketik. Nah, seperti ini. Itu kalau f0. 2 kali 0 berarti berapa? 0 kan? Nah, kalau sekarang misalkan saya punya, coba kita ke kanan dulu ya, dari 0 ke kanan dulu. Jadi misalkan sekarang saya punya F1. Berarti, jadi ingat ya, kalau misalkan X-nya itu sekarang sama dengan 1, berarti semua X yang ada di dalam fungsi itu kita ganti jadi 1. Jadi kan sekarang ini 2. Nah, paham nggak teman-teman? Coba sekarang kita kerjakan dulu yang F0 ya. Berarti sekarang saya punya F0. Kalau misalkan untuk X sama dengan 0, saya punya F0 sama dengan ini ya. Ini untuk X sama dengan 0. Saya punya F0 sama dengan 2 dikali 0. Ini kan karena di sini ada X ya. Jadi X ini harus kita ganti dengan 0 karena X kita yang kita hitung sekarang adalah X sama dengan 0. 2 dikali 0 ditambah 2. Yang ada di dalam kurung ini 0 kan? Plus 2. Berarti
Hasilnya sama dengan berapa yang pertama ini? Berarti hasilnya adalah 2. Nah, untuk yang F0, ini kan sama dengan Y kan? Berarti ini adalah sama dengan Y, tapi punyanya si 0 tadi. Nah, berarti saya tulis 2 ya di sini. Berarti saya tulis di sini 2. Nah, terus sekarang yang untuk F sama dengan 1. Untuk F sama dengan 1, berarti X-nya kita ganti 1. Berarti 2 kali 1 dalam kurung ditambah 2. Hasilnya sama dengan 4. Nah, 4 ini juga Y, tapi Y-nya siapa? Punyanya 1. Punyanya ini. Jadi 4-nya saya tulis di bawahnya 1 ini. 4. Nah, coba sekarang kita hitung untuk F sama dengan 2. Ayo coba sekarang teman-teman hitung. Berarti F sama dengan 2 sama dengan 2. Begini kan? Jadi F2 berarti sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2. Ya, berarti sama dengan 6. Sama seperti tadi kita tulis lagi di sini. Nah, sekarang untuk F sama dengan 3. Berapa F sama dengan 3? Berarti sekarang X-nya kita ganti dengan 3. Berarti 2 dikali 3 dalam kurung ditambah 2. 8. Berarti kita tulis di sini ya, teman-teman, 8. Oke, sekarang F sama dengan 4. Berarti 4 kali 2 kali 4 ditambah 2. 10. Oke. Oke ya, berarti itu yang sisi kanan sudah selesai semua. Sekarang kita ganti yang sisi kiri. Nah, yang sisi kiri ini bilangannya negatif. Jadi kalau misalkan saya punya misalkan saya ke min 1 dulu ya. Jadi kalau misalkan F sama dengan min 1, berarti berapa? Berarti 2 kali min 1 ditambah 2. Hasilnya negatif juga. Nah, berapanya itu, Mbak? Nah, dihitung. Jadi kalau misalkan min 1 berarti kan kita sekarang punya begini. 2 dikali min 1 ditambah 2. Nah, berarti sama dengan 0 ya. Karena 2 dikali min 1 kan min 2. Min 2 ditambah 2 berarti min 2 tambah 2 berarti kan 0. Saya tulis di tempatnya si Y. 0. Selamat datang Mbak Tati. Iya, nggak apa-apa terlambat. Selamat bergabung. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya F min 2. Kalau F sama dengan min 2 berapa berarti hasilnya? Kalau F min 2 kan berarti 2. X-nya kita ganti min 2 ya. 2 kali min 2 ditambah 2. Ayo diteliti berapa itu? Berarti 2 dikalikan min 2. Ingat kalau ada perkalian dan ada penjumlahan, perkaliannya di ini dulu ya, dikerjakan dulu ya. Oh iya, maaf. Oke, min 2 ya teman-teman ya. Oke, sebentar sampai sini. Yang lainnya jelas enggak? Kalau misalkan ada yang belum jelas, nggak ngertinya yang mana? Nanti kita ulangi lagi. Waduh, langsung ketik semua. Sampai sini jelas semua ya? Yang belum jelas bisa tanya saya. Ya, yang belum jelas, ya untuk mempermudah kerjaan saya ini bisa tanya Mas Rian. Kalau sudah semua, kita lanjutkan ke F fungsi dari F min 3. F min 3. Jadi kalau misalkan
Sekarang kan kalau misalkan X-nya sama dengan min 3, berarti yang X di dalam sini kan kita ganti, berarti semua X kita ganti menjadi min 3. Jadi kalau misalkan X-nya diganti min 3, X di dalam kurung diganti min 3, X yang sebelah kanannya sama dengan juga diganti min 3 yang sebelah sini. Jadi sekarang kita punya 2 dikali min 3 ditambah 2 min 4. Oke, satu lagi. Sekarang kalau F sama dengan F dari min 4. Ayo dihitung. Jadi kalau F dari min 4, kita punya 2. 2-nya itu dari mana sih, Bu? 2-nya ini dari soal ini, Mbak. Jadi kita kan punya fungsinya 2x ditambah 2 kan. Nah, X-nya itu kita ganti-ganti. Kita ganti-ganti berdasarkan nilai ini. Nilai yang kita tentukan. Nah, nanti kalau misalkan, jadi X-nya itu kita masukin gitu loh. Kita masukin ke nilai X yang ada di tabel ini, kita masukin ke sini. Ke fungsinya ini. Di situ kan juga ada X. Ini kan ya. Juga ada X ini kan. Nah, kalau misalkan kita punya X sama dengan 0, X-nya kita ganti 0. Terus kita jumlah, kita kalikan. Pokoknya kita kerjakan. Kalau X-nya sama dengan 1, ya X-nya yang ada di dalam persamaan ini kita ganti dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 2, kita ganti dengan 2. Oke? Nah, sekarang kalau F-4. F-4 kan berarti X-nya ini adalah min 4 kan? Kita ganti jadi min 4 ya. Berarti X yang di sini tadi, yang ini nih, yang kecil ini, itu kita ganti jadi min 4. Jadi sekarang kita punya 2 dari fungsinya dikali min 4 ditambah dengan 2. Jadi 2 sama 2 ini kita dapat dari fungsinya itu. Kita dapat dari soalnya. Nah, kalau sekarang kalau misalkan kita kerjakan, kita kan berarti ada 2 dikali min 4, ada perkalian, ada penjumlahan ya. Nah, yang kita kerjakan dulu kalau ada kasus seperti ini adalah perkaliannya. Jadi 2 kita kalikan min 4 dulu, berarti kan min 8. Dari rumus fungsinya. Jadi nanti misalkan saya punya fungsinya, rumusnya juga lain gitu. Nggak lagi 2x plus 2 gitu. Misalkan apalah, 2x plus 3 atau 5x plus 5 gitu. Nanti juga ikut berubah, jadi dia nggak dikalikan 2 lagi. Jadi jangan dihafal. Nah, itu tadi ya kalau F dari min 4 berarti min 8 ditambah 2. Nah, ini sama dengan min 6. Kita tulis di sini min 6. Oke, jelas ya sampai sini ya? Jelas semua enggak ini? Jelas. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat di tabel yang baris ketiga, itu kan ada dalam kurung X, Y. Maksudnya apa nih dalam kurung X, Y? Nah, kita kembali lagi ke papan tulis. Nah, tadi kan di sistem koordinat kartesian kita punya sumbu X dan sumbu Y ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa menggambar suatu titik dengan menggunakan koordinat kartesian ini. Misalkan saya gambar di titik ini ya, misalkan saya gambar di sini titiknya. Nah, jadinya kalau misalkan kita ditanya titik itu ada di mana sih posisinya, misalkan ya, titik itu ada di mana sih posisinya, kita bisa tulis, oh titik merah ini posisinya adalah, kita menuliskannya formatnya, aturannya adalah X, Y. Itu ceritanya koma ya, bukan satu. Nah, di sini coba kalau misalkan kita tarik garis lurus ke sumbu X-nya, oh ternyata dia adalah 2. Jadi kita tulis 2 misalkan.
Terus Y-nya itu kita tarik garis juga ke sumbu Y. Oh, ternyata adalah 3. Nah, berarti posisi si titik merah tadi dalam koordinat kartesian adalah 2,3. Ini posisinya. Kalau misalkan nanti kita punya titik lain yang tempatnya nggak di situ, nanti jadi beda lagi ceritanya. Misalkan saya punya titik di sini nih ya, misalkan. Nah, ini berapa ini posisinya nih? Pokoknya aturannya kalau misalkan nyebutin harus X, Y. Ini katakanlah yang ini 4 gitu. Salah, bukan 4 ini harusnya. Ini min 4 gitu ya. Nah, kita harus sebutkannya X, Y. Jadi ini kita tarik dulu ke sumbu X. Berapa sih kalau ke sumbu X? Ingat teman-teman, sumbu X itu yang horizontal, jadi yang mendatar. Kalau yang tegak itu namanya sumbu Y. Ini ya. Ini sama ini. Nah, jadi posisinya titik merah yang kedua berarti kan kok mau tulis ini? Kita lihat sumbu X-nya berapa. Kalau kita tarik garis ke sumbu X kan dia ada di min 1. Kalau kita tarik ke sumbu Y yang ini kebetulan ada di sumbu Y negatif ya. Jadinya adalah min 4. Nah, berarti posisi titik yang kedua adalah min 1, min 4. Nah, kembali lagi ke tadi fungsi yang sudah kita kerjakan. Itu kan kita juga punya X sama Y. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ini juga adalah posisi-posisi dari titik-titik gitu. Jadi, ini bisa juga kita gambar gitu loh teman-teman. Nah, itu kan kita punya posisi dari titik-titik. Misalkan di X sama dengan 0 ya, kita punya 0,2. Terus kita punya yang di X sama dengan 1, kita punya 1,4. Artinya apa? Setiap X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 4. Nah, ini kan berarti di sini kita tulis min 4, misalkan, min 6, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita gambar, kalau kita gambar, misalkan kita gambar satu-satu mulai yang mana nih? Tapi gambarnya kira-kira aja ya, soalnya ini nggak ada penggarisnya. Nah, coba misalkan kita gambar mulai dari X sama dengan min 4, berarti kita gambar yang kotak ini dulu ya. Kita bukan kita gambar sih, kita taruh titiknya di mana gitu aja. Nah, ini warnanya. Coba kalau misalkan di situ berarti kita punya min 4 sama min 6. Jadi kita punya min 4, kita kira-kira aja ya teman-teman ya. X-nya adalah min 4. Kalau X min 4 berarti dia kan adalah ke kiri ya, ke kiri. Jadi cobalah misalkan katakanlah min 4-nya di sini misalkan ini. Nah, ini min 4 katakanlah. Di sini. Terus kita punya min 6, berarti kita punya garis yang ke bawah ini min 6. Katakanlah dia di sinilah kasih. Nah, bener nggak ini X, Y? Bener ya? Jadi grogi saya nih. Di sini. Ini titik yang pertama. Jelas ya caranya bikin titiknya? Terus kita pindah ke kanannya, ke tabel yang kanan. Sekarang kita ada di X min 3. Kita gambar dulu min 3-nya di mana. Misalkan saya kasih di sini nih. Min 3. Di manakah Y-nya? Oh, Y-nya ternyata ada di min 4. Oh, ini kurang min. Y-nya ternyata ada di min 4. Nah, katakanlah min 4-nya di sini lah. Ini ada di min 4. Kita ambil titik di sini berarti. Nah, kita udah punya 2 ya sekarang ya. Nah, terus kita lihat yang ketiga, kita gerak lagi ke kanan, geser di tabel. Kita punya X sama dengan min 2. Gambarlah min 2 di sini. Ini min 2. Ternyata Y-nya berapa? Oh, Y-nya juga min 2 di sini nih. Saya tulis sebelah kanannya aja biar nggak bingung ya. Soalnya nanti nabrak kalau nggak tulis. Nah, di sini. Sampai sini jelas ya teman-teman ya? Ada yang nggak ngerti nggak sampai sini? Tentang titik menitik ini?
Jelas, oke. Nah, sekarang kita ke kanan lagi, kita punya ini, kita punya min 1 sama dengan 0, jadi nabrak. Kalau misalkan y-nya sama dengan 0, berarti y-nya itu ada di sini, ada di tengah-tengah sini loh, y-nya. Coba kita gambar x-nya dulu ya, kita cari x-nya dulu. X-nya di situ adalah min 1, misalkan min 1-nya saya taruh di sini. Keterangannya saya taruh atas ya. Ternyata y-nya sama dengan 0. Berarti kita taruh titiknya di mana? Ya kita taruh titiknya di min 1 ini. Di sini. Kenapa kok di situ? Nah, coba kalau misalkan ada di sini, katakanlah saya taruh sini ya. Itu y-nya sama dengan berapa? Kan dia nempel di y sama dengan 0 kan? Y sama dengan 0 itu kan di sini. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia nempel di sumbu x, artinya y-nya sama dengan 0 berapapun nilai x-nya. Oke. Terus gantian sekarang x-nya yang sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, 0-nya kan di sini nih di pusat sini ya. Ternyata y-nya sama dengan 2. Nah, saya taruhlah 2 di sini misalnya. Nah, saya kasih keterangannya di sebelah kiri. Wih, meleset. Saya kasih keterangannya di sini nih, kecil-kecil. Nah, tapi tadi kan x-nya sama dengan 0 kan ya. Kalau x-nya sama dengan 0 berarti dia di mana? Dia nempel di sini. Sama kayak tadi. Jadi kalau misalkan yang sama dengan 0 itu y-nya, berarti dia nempel di sumbu x. Kalau yang sama dengan 0 itu x-nya, berarti dia nempel di sumbu y. Nah, gitu. Coba sekarang kita gerak ke kanan, kita punya x-nya sama dengan 1. Misalkan satunya di sini ya, berarti ya. Ini 1. Terus sekarang kita punya y-nya sama dengan 4. Nah, saya taruh di sini 4-nya. Nah, berarti titiknya berikutnya ada di sini. Kemudian, kita geser lagi ke kanan, ternyata kita punya x-nya sama dengan 2. Berarti di sini ya. Y-nya sama dengan 6. Wah, gede. Taruh sini aja deh. Nah, berarti di sini sekarang. Ini 6. Berikutnya x sama dengan 3. Waduh, kurang panjang ke atas. X sama dengan 3. Ternyata y-nya sama dengan 8 di sini. Berarti kita letakkan titiknya di sini ya. Saya panjangin dulu ya garisnya. Nabrak ke tabelnya nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita punya x sama dengan 4. Taruh sinilah. X sama dengan 4. Kita punya y-nya sama dengan 10. Anggaplah 10 di sini ya teman-teman ya. Wah, ini saya nggak kepikiran pakai yang ada titik-titiknya ini PowerPoint-nya tadi. Nah, berarti sekarang kita sudah punya titik-titik yang melambangkan itu tadi fungsi y sama dengan 2x ditambah 2. Nah, ternyata kalau kita lihat titik-titik ini kok kayak mencerminkan sesuatu. Nah, coba sekarang kita garis. Kita membuat garis. Ternyata kalau kita hubungkan, itu dia menjadi sebuah garis lurus. Nah, berarti yang namanya fungsi y sama dengan 2x plus 2 tadi, itu bentuknya adalah garis lurus. Berarti ini namanya y sama dengan 2x plus 2. Ini hasilnya. Kalau tadi kita misalkan balik lagi ke slide 5. Nah, ini kan kita punya fungsi yang nilai mutlak tadi ya. Itu kan ada garis lurusnya 2. Jadi ini. Ini garisnya hasil dari fungsinya seperti ini. Ini cara membuatnya seperti apa? Ya sama yang seperti kita lakukan tadi. Yang di slide 6 ini. Sampai sini ngerti nggak teman-teman? Jadi kalau kita punya fungsi, yang kita lakukan pertama, kita bikin tabel dulu. Kita masukkan nilai x-nya. Kalau misalkan di soalnya nggak ditentukan ya nilai x-nya kita dibikin terserah teman-teman aja, dikira-kira sama teman-teman. Tapi biasanya nanti di soal ditentukan x-nya sekian sampai sekian. Nah,
Setelah nanti kita sudah dapat nilai X-nya kita masukkan ke persamaan fungsinya. Jadi kita ganti-ganti, kita masukkan, nanti kita akan dapat Y. Nah, Y-nya ditulis lagi di tabel, kemudian kita akan punya titik-titik. Titik-titik itu kita tandai dulu di kertasnya, terus kita gambar deh, jadi seperti ini. Jadi ini adalah bentuk dari Y sama dengan 2X plus 2, seperti itu. Nanti kalau misalkan Y-nya nggak 2X plus 2 gimana? Beda lagi nanti ceritanya. Jadi nanti akan ada macam-macam, nggak cuma garis. Ada yang melengkung, ada yang garisnya misalkan miringnya ke kanan, miringnya ke kiri, melengkungnya ke atas, melengkungnya ke bawah, nanti macam-macam bentuknya fungsi. Itu nanti akan kita bahas nanti semester depan kayaknya ya. Apa, nggak tahu sih, lupa saya. Nah, sementara saya ingin teman-teman itu mengingat kembali seperti apa sih fungsi itu gitu, bagaimana caranya apa namanya apa ya, caranya ngitungnya bagaimana, terus kalau misalkan kita gambar di koordinat kartesian seperti apa caranya. Oke, berarti yang selanjutnya, nah ini adalah contoh yang ada di buku teman-teman. Nah, kalau tadi itu yang sebelumnya fungsinya itu biasa saja, maksudnya cuma 2x plus 2 gitu ya. Kali ini contohnya ada nilai mutlaknya. Kalau misalkan fungsinya ada nilai mutlaknya, berarti ada pagarnya ini loh teman-teman. Itu berarti apa? Yang bisa kita tahu pasti bahwa hasilnya tidak mungkin negatif. Karena nilai mutlak artinya apa? Walaupun nanti hasilnya negatif, yang kita keluarkan tetap yang positifnya aja. Nah, ini berpikir positif berarti ya, nilai mutlak. Jadi kita ambil positifnya saja. Intinya seperti itu. Kan nilai mutlak ya. Nah, sekarang ini kan ada yang sudah diisi, ada yang belum nih. Ini ada X-nya yang min 3 sudah diisi. Nah, coba sekarang kita kerjakan yang min 2. Kalau misalkan yang min 2 berarti berarti X-nya kita rubah semua jadi min 2 ya teman-teman ya. Berarti kalau misalkan kita kerjakan yang min 2, kita akan punya dalam pagar ini nilai mutlak min 2 min 2. Berarti berapa hasilnya? Min 2 min 2. Dinilai mutlakan. Berarti hasilnya adalah kalau min 2 min 2 kalau min 2 min 2 kan negatif sama negatif. Negatif dikurangkan sama bilangan yang lain ya. Nah, berarti itu hasilnya kan ini kan akan sama dengan seperti ini, akan sama dengan nilai mutlak dari min 4 ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok min 4? Kenapa kok nggak 0 misalkan? Kalau misalkan 0 itu modelnya begini nanti. Jadi kan ini misalkan saya tulis lagi ya, misalkan saya tulis lagi kan kayak gini. Min 2 ini saya kurangi dengan 2. Nah, min 2 kan ada di sini, coba kita pinjem koordinatnya ini ya. Min 2 kan ada di sini ya. Kita kurangi 2, berarti kita harus mengurangi, kalau mengurangi kan larinya ke kiri kan, lompatnya ke kiri. Berapa kali? 2 kali, berarti kita ke sini. 1, 2, berarti hasilnya adalah min 4. Kalau misalkan kita punya begini, min 2 plus 2, nah kalau plus lompatnya ke kanan. Kalau misalkan kita punya min 2 plus 2, artinya dari min 2 kita lompat 2 kali ke kanan, berarti 1, 2, berarti ada di sini. Nah, yang kedua ini yang sama dengan 0. Ya, harus teliti ya teman-teman ya. Tuh. Oke, sekarang kita balik lagi. Jadi sekarang kita punya nilai mutlak dari min 4. Nah, nilai mutlak dari min 4 itu berapa hasilnya? Ingat kalau nilai mutlak kita ambil positifnya saja. Berarti negatifnya kita tinggal. Berarti ini sama dengan berapa teman-teman? Nilai mutlak dari min 4. Benar, berarti kita punya 4. Oke. Berarti di sini kita isiin 4. Di sini kita punya min 2
X, Y ya, min 2,4. Oke. Oke, sekarang kita geser ke yang belum dikerjakan, min 1 berarti. Kalau kita punya min 1, berarti sekarang X-nya kita ganti min 1. Min 1, min 2 berarti. Min 1, min 2 dalam nilai mutlak ini. Nah, kalau yang ini berapa teman-teman hasilnya? Kalau untuk yang min 1, kita di sini ya. 3. Karena apa? Min 1 dikurangi 2, berarti min 1 loncat, min 1 loncat kan dikurangi, loncat ke kiri 2 kali. 1, 2. Ada di min 3 kan berarti ya. Nah, min 3 di dalam nilai mutlak. Min 3 di dalam nilai mutlak berarti 3. Jadi sekarang kita dapat ini min 1,3. Oke. Oke, yang 0 itu udah dikerjakan. Terus sekarang coba yang 1. Nah, kalau nilai mutlaknya, Bu, nilai mutlak itu selalu positif ya? Iya. Jadi kalau nilai mutlak itu pokoknya kita ambil positifnya aja. Nilai mutlak itu tandanya yang kayak pagar itu loh, Mas Rian. Jadi kalau misalkan ya, saya punya misalkan kayak gini, aduh jelek banget. Gini ya, nilai mutlak dari min 4. Ya hasilnya kita ambil yang positif, jadi 4 hasilnya. Selamat bergabung, telat iya nggak apa-apa. Selamat bergabung Mbak Sundi ya. Oke, sekarang yang 0 sudah dikerjakan, sekarang kita kerjakan yang 1. Nah, kalau misalkan 1 berarti X-nya kita ganti 1. Berarti kita punya sekarang 1 dikurangi 2. Nah, berapa 1 dikurangi 2? 1 dikurangi 2 di dalam nilai mutlak. Nah, kalau teman-teman susah ya, misalkan teman-teman kesulitan membayangkannya, berarti 1 tuh di sini. Ini saya pinjam koordinat kartesiannya. Terus dikurangi kan berarti kita loncat ke kiri. Berapa kali? 2 kali. Berarti 1, 2. Berarti kan min 1. Tapi karena ada di dalam nilai mutlak, berarti kita sekarang punya min 1 dalam nilai mutlak. Berarti hasilnya sama dengan 1. Ini berarti kita tulis 1. Ya, jadi kayak nilai mutlak, biar positif thinking terus. Itu ya. Oke, sekarang kita pindah geser ke kanan, kita sekarang ngerjakan yang X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2, salah hapus. Kalau X sama dengan 2, berarti yang kita ganti adalah X-nya sama dengan 2. Berarti kita punya nilai mutlak 2 dikurangi 2 sama dengan berapakah? 2 dikurangi 2 kan 2 dikurangi 2 0. 2 dikurangi 2 kan 0. Nilai mutlak dari 0 ya tetap 0. Kita tulis 0 ya. Berarti kita punya titik di 2,0. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang kita geser ke kanan, yang terakhir 3. Kalau 3 berarti X-nya kita ganti dengan 3. Ini kita ganti 3. Sekarang kita punya nilai mutlak 3 dikurangi 2. Kalau 3 dikurangi 2 itu kan berarti 1. Nilai mutlak dari 1 ya 1. Berarti 1 kita tulis di sini. Berarti kita punya 3,1. Oke, berarti kita sekarang sudah menghitung nilai Y ya. Sudah menghitung nilai Y, sudah nulis di dalam tabel, sudah punya nilainya X, Y, sudah punya nilai titik-titiknya. Sekarang yang selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah menggambar. Nah, ini min 3,5-nya sudah ada ya di sini ya. Ini sudah dikasih. Terus berikutnya kita geser ke kanan yang ini. Yang ini kita punya min 2,4. Min 2,4 berarti di sini. Min 2,4 di sini ya teman-teman ya. Oke, terus kita ke sebelahnya lagi.
tabel kolom sebelahnya kita punya min 1. Ingat yang di depan itu adalah X, berarti kita cari di sumbu X ini yang mendatar, kita cari min satunya di mana. Oh, min satunya di sini misalkan. Ini kan min satunya. Nah, di sini min satunya. Nah, Y-nya berapa? Oh, Y-nya 3. Kita cari 3-nya di mana sih? Oh, di sini 3-nya. Oh, berarti titiknya di sini. Nah, gitu. Cara gambarnya. Oke, berarti itu sudah dapat. Sekarang kita ke X sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0 ya kita cari di sumbu X ini yang 0 yang mana? Oh, ternyata ini kan. Nah, Y-nya yang mana? Y-nya sama dengan 2, ini kan 0,2 ya. Y-nya sama dengan 2. Oh, ternyata di sini. Nah, ini sudah digambar 0,2. Oke. Terus geser lagi ke kanan. Kita punya 1,1. Ini 1,1. Berarti kita cari di sumbu X-nya sama dengan 1, di sumbu Y juga sama dengan 1. Nah, berarti di sini ya teman-teman ya. Oke, geser lagi. Kita punya 2,0. Kita cari dulu di sumbu X-nya sama dengan 2 yang mana? Ini kan? Ini ya. Tapi Y-nya sama dengan 0, berarti dia nggak ke atas, nggak ke bawah. Berarti dia nempel di sumbu X itu. Nah, terus saya punya dulu, ini kurang ke bawah berarti. Saya punya X, Y sama dengan 3,1. 3,1 berarti ada di sini. X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1. Terus kemudian saya punya lagi yang terakhir, ini 4,2 ini ya, udah digambar ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya tabel, kita sudah tahu titiknya, kita sudah menggambar titik-titiknya, kita sudah punya semuanya titiknya. Nah, yang terakhir harus kita lakukan adalah menarik garis dari titik-titik ini. Dari kiri kita tarik garis. Nah, seperti ini. Nah, jadi inilah fungsi dari kalau kita mau kasih nama, kalau teman-teman mau kasih nama di sini. Jadi, oh boleh pakai Y aja. Oh, ternyata. Nah, ini kita pakai Y. Misalkan Y sama dengan jelek tulisannya, maaf ya. Nilai mutlak dari X min 2 dikasih nama di sini. Nah, jadi X min 2 itu kalau misalkan di koordinat itu ya ini, seperti ini bentuknya. Jadi kayak ada beloknya gitu ya. Kalau tadi kan kalau 2X plus 2 cuman garis. Kalau ini ada beloknya dia. Jadi teman-teman nggak bisa misalkan kira-kira, bisa sih dikira-kira. Nanti ada caranya bagaimana kita tahu kira-kira bentuknya seperti apa. Cuma lihat dari Y sama dengannya apa, tanpa menggambar. Nanti di situ nanti apa akan ada apa ya istilahnya, sifat-sifat yang bisa teman-teman hafalkan. Tapi pada titik sekarang ini teman-teman harus menggambar ya. Jadi nanti ada sendiri, nanti kita bahas lagi seperti apa biar kita bisa tahu bentuk grafiknya itu kayak apa, melengkung kah, apa garis kah, tapi nggak pakai gambar, sakti kan. Nah, jadi lihat episode selanjutnya ya. Ini lebih seru daripada sinetron loh sebenarnya matematika ini, penuh trik. Oke, sekarang selanjutnya. Oh, sampai sini teman-teman sudah jelas belum? Tunggu, sampai sini teman-teman sudah jelas belum? Ada pertanyaan, ada yang bingung? Tegang. Kenapa kok tegang? Ah, enggak kok, enggak pusing. Kan sama kayak mesin CDC tadi, apa CDC? Katanya Mas Rian. Enggak, pasti bisa. Enggak, saya bukan korban sinetron saya. Di sini nggak bisa nonton sinetron soalnya nggak ada Indosiar ya. Jangan kangen sinetron loh, ini mbak-mbaknya. Nah, oke. Sampai sini sudah jelas ya, lanjut. Nah, ini kita punya contoh. Diberikan persamaan linear X sama dengan X dikurangi 4Y sama dengan 12 untuk setiap bla 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 bla. Gambarkanlah grafiknya. Nah, kalau dalam kasus ini kita sudah dikasih tahu 0, 12, 13, 16 itu ya. Tunggu, saya lihat selanjutnya dulu. Oh, soal latihan selanjutnya. Nah, sekarang kita punya 0, sekarang kita punya ini contohnya.
Jadi ada yang sudah dikerjakan, tapi ada juga yang masih titik-titik. Nah, tapi kalau di sini teman-teman perhatikan, itu kan dia fungsinya ini kan, fungsinya adalah X min 4Y sama dengan 12 ya. Beda nggak sama punya kita yang tadi-tadi? Nah, yang tadi-tadi kan fungsi kita kan kayak gini. Y sama dengan 2X plus 2 misalkan. Plus 2. Nah, strukturnya kalau misalkan kita lihat dengan ini, beda ya teman-teman ya. Kalau misalkan di persamaan yang kedua ini yang ada di soal, teman-teman bisa nggak menghitung Y-nya kira-kira? Biar mudah gitu. Gimana cara menghitung Y-nya? Tetap X-nya dimasukkan, terus dihitung, boleh. Atau boleh persamaan linearnya, atau persamaan itu X fungsi itu bisa bisa di apa ya, diutak-atik dulu. Kalau misalkan tadi yang contoh kita sebelumnya, Y sama dengan 2X plus 2 itu kan sudah jelas ya, Y sama dengan ini. Jadi kalau misalkan teman-teman X-nya langsung teman-teman masukin, Y-nya langsung dapat berapanya kan. Kalau ini kan enggak. Coba misalkan kita masukkan 12 ya. Ini 12 ya. Coba misalkan kita masukkan 12 ya. Ini. Apakah kita cek apakah hasilnya sama dengan 0? Nah, X min 4 misalkan. Berarti, oh tunggu. Saya tulis dulu soalnya. 4Y sama dengan 12. Nah, karena X-nya sama dengan 12, berarti X yang di depan ini kita ganti 12. Jadi kita punya begini. 12 min 4Y sama dengan 12. Nah, ini kan X-nya kita sudah ganti, X-nya kita sudah ganti jadi 12. Tapi kan Y-nya nggak langsung keluar hasilnya kan. Nah, coba kalau misalkan kayak gini, kita mencari Y-nya seperti apa? Nah, kalau seperti ini, ada yang namanya kita pindah-pindah ruas. Jadi supaya Y sama dengan 0, iya Y sama dengan 0 ini kan sudah ada di soalnya. Tapi bagaimana caranya itu? Nah, kalau misalkan ada seperti ini, kita harus pindahkan 12 yang ada di kirinya sama dengan ke kanan. Jadi kita punya 12 min 12. Nah, ini teman-teman ingat nggak? Coba sampai sini aja. Teman-teman ingat nggak? Kok bisa 12 yang kok bisa 12 yang di sebelah kiri berpindah ke kanan, yang ini berpindah ke kanan. Ini kan tadinya plus ya, tapi kan nggak perlu terus kalau plus. Dia pindah ke kanan, tapi dia jadi min. Ingat nggak teman-teman? Jadi kalau misalkan uh, yang selain Mas Rian, ingat nggak yang lain selain Mas Rian? Kalau misalkan kita punya bilangan ada di kirinya sama dengan, kita pindahkan ke kanan, itu sifatnya jadi berubah. Keluar dulu. Oh iya, boleh. Coba misalkan kita bahas dulu ya yang ini. Nah, misalkan tadi kayak tadi misalkan sekarang saya punya ini contoh soalnya. A ditambah dengan B sama dengan C. Kalau saya mau merubah persamaan itu menjadi B sama dengan, apa yang harus saya lakukan? Berarti A-nya harus saya pindahkan ke sana kan. A-nya harus pindah dari dia di ruas kiri, maksudnya ruas kiri itu ada di sebelah kirinya sama dengan, kita harus pindahkan ke ruas kanan, di kanannya sama dengan. Nah, ketentuannya apa? Kalau misalkan sampai pindah ruas, berarti apapun yang tadinya positif, dia jadi negatif. Apapun yang tadinya negatif, dia jadi positif. Pokoknya berkebalikan lah sifatnya. Ini kan tadi si A kan di sini kan positif. Karena sekarang saya pindahin ke kanan, jadi si A sekarang jadi negatif. Nah, itu. Coba
Misalkan saya punya lagi. Sekarang saya kasih bilangan ya. Jadi misalkan ini adalah 2 ditambah B sama dengan 5. Misalkan gitu ya. Misalkan saya ingin tahu B ini sama dengan berapa sih sebenarnya. Nih 5-nya otomatis tetap di sini ya. Berarti 2 ini harus saya pindahkan ke ruas kanan kan. Jadi si 2 tadi yang tadinya itu adalah positif karena dia nggak ada minus-minusnya. Kalau nilai A sama dengan negatif gimana Bunda? Sebentar lagi. Kalau misalkan 2-nya tadi kan nggak ada minus-minusnya kan berarti plus ya. Kita pindahkan ke ruas kanan dia jadi minus. Begini. Jadinya B-nya sama dengan 3. Hati-hati kalau misalkan 5 ini ada di kanannya sama dengan, dia berarti urutan yang pertama. Jadi apapun yang kita pindah itu nanti ada di setelahnya si 5 ini. Oke, kalau misalkan sekarang A-nya negatif, katakanlah min 2 gitu ya. Min 2 ditambah B sama dengan 5. Kita samain aja lah. Oke, berarti kan ini kan dia kan sekarang negatif kan si 2-nya. Aturannya adalah kalau misalkan dia pindah ke ruas kanan, pokoknya apakah itu dari ruas kiri ke ruas kanan ataukah dari ruas kanan ke ruas kiri, pokoknya dia pindah melewati sama dengan, dia harus berubah tanda. Nah, karena ini tadinya adalah min 2, dia pindah ke ruas kanan, sekarang dia jadi plus 2. Berarti B-nya sama dengan 7. Bener nggak sih ini? Coba kalau misalkan kepengen ngecek ya teman-teman. Coba sekarang min 2 kita tambahkan dengan 7. Nah, berapa hasilnya? Sama kan hasilnya 5. Nah, gitu. Ini kalau penjumlahan. Nah, kalau perkalian bagaimana? Sampai sini paham semua, teman-teman? Coba habis ini kita bahas yang perkalian. Oke. Coba kita bahas yang perkalian ya. Misalkan sekarang saya punya sama-sama seperti tadi, saya punya A, saya kalikan sama si C. Aduh. Saya kalikan sama B aja deh. Saya kalikan B, ternyata dia hasilnya adalah C. Nah, kalau misalkan ini kan karena ini perkalian, saya ingin tahu B-nya sama dengan berapa, berarti yang tadinya dikalikan, berarti kan saya harus pindahin A nih ke sebelah kanan. Ini ya. Yang tadinya dikalikan, sekarang harus dibagi. Jadi C per A. Begitu juga kalau misalkan saya ingin tahunya si A. Nah, kalau A sama dengan berapa? Berarti B-nya kan yang kita pindahin, berarti B-nya ada di bawah. Nah, jadi intinya kalau misalkan tadi bilangan positif ya, kalau misalkan dalam penjumlahan pengurangan, yang positif itu jadi negatif, yang negatif jadi positif. Tapi kalau perkalian, sebaliknya jadi pembagian. Nah, kalau pembagian bagaimana sekarang? Coba. Sekarang kalau misalkan saya punya pembagian A dibagi B. Kalau pembagian tidak semudah itu. A dibagi B ini sama dengan ini ya teman-teman ya, sama dengan, jadi A dibagi B ini kayak sama dengan A dibagi B gini loh. Biar labu sih. Sekarang nggak ada suara. Yang lain dengar suara saya nggak? Teman-teman yang lain. Jangan-jangan dari tadi diem-diem aja ini bukan karena jelas tapi karena nggak dengeran suaranya. Oh ada. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau A per B sama dengan C misalkan. Nah, ini tergantung. Jadi kalau misalkan saya ingin tahu A-nya sama dengan berapa, tadi kan si B ini kalau di ruas kiri ada di bawah ya. Kalau kita pindahin ke kanan, berarti dia harus ada di atas karena ini dibalik-balik. Jadi, kalau misalkan ini ada di atas, berarti kita punya C kali A.
Nah, kalau misalkan saya pengen tahu A-nya, A-nya sama dengan berapa? Oh iya, kalau misalkan saya tak pengen tahu B-nya sama dengan berapa sekarang, kayak apa? Caranya ini, kok ini kali A sih, ini kali B. Kalau misalkan saya pengen tahu B sama dengan, berarti kan yang harus kita pindahkan ke ruas kanan, yang mana nih? Kalau B sama dengan, karena B itu ada di bawah ya letaknya, ini agak susah. Berarti B-nya harus kita kita bikin di atas dulu. Jadi B-nya harus kita pindahkan ke ruas kanan, berarti kita dapat persamaan yang ini kan ya. Nah, kalau kita pengen tahu B, berarti sekarang C-nya yang kita pindahin ke ruas kiri. Nah, berarti kita akan punya A per C. Ini mungkin teman-teman sekarang bingung, tapi nanti kalau sudah latihan soal, nanti pasti ngerti. Itu kayak apa ya? Semacam naluri gitu loh. Jadi sebenarnya teman-teman itu sebenarnya sudah ngerti kok matematika. Saya yakin sudah ngerti matematika itu. Orang apa kita kan dalam kehidupan sehari-hari kita jual, kita beli, kita apalah terutama yang punya bisnis online atau apa. Bisnis ada teman-teman yang punya bisnis sepeda, pokoknya jual beli apa-apa. Itu pasti ngerti kok ini. Bagi kan bisa bagi hasil, bagi apa. Sebenarnya itu ngerti matematika. Cuman kalau ditulis nggak ngerti jadinya. Saya juga heran nggak tahu kenapa. Itu nggak hanya terjadi ke teman-teman, saya juga iya. Jadi nggak perlu ini ya, wah kok bingung ya ini pusing ah ini. Pasti nanti bisa. Ya Mas Rian ini menghibur kita-kita. Jadi dia nyolot terus. Oh tunggu belum sampai ini ya tadi. Oke. Nah, kita kembali ke contohnya ini tadi. Jadi, kalau misalkan fungsinya itu yang harus kita gambar tidak sesuai bentuknya, yang kayak yang saya garis bawah 2 itu, berarti X min 4Y sama dengan 12, akan lebih mudah kalau kita ganti dulu bentuknya menjadi Y sama dengan. Oke, berarti kayak apa caranya? Berarti kita kan sekarang punya X min 4Y. Aduh, 4Y sama dengan 12 ya. Oke ya. Nah, kita kan mau bikin persamaan ini supaya jadi Y sama dengan. Supaya sama dengan yang ini. Supaya gampang dikerjakan ya. Kita mau rubah ini jadi Y sama dengan sekian-sekian-sekian. Nah, Y-nya kan ada ini ya. Y-nya itu satu rangkaian masalahnya. Jadi dia sudah diamin, dia dikalikan 4 lagi. Jadi, kita pindahkan dulu si X-nya. Kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, kalau kita pindahkan ke ruas kanan, X-nya jadi apa? X-nya di sini kan positif nih. Saya pindahkan ke ruas kanan, X-nya jadi apa teman-teman? Jadi negatif. Jadi kalau misalkan ada di kanan dia jadi negatif ya. Negatif X min X berarti. Oke, sekarang sudah bentuknya sudah hampir mirip. Ada Y di sebelah kiri sama dengan sekian-sekian di sebelah kanan. Tapi di Y-nya itu loh ada nempel min 4. Nah, padahal kan kita pinginnya Y-nya cuma sendirian kan. Berarti min 4-nya harus kita pindahkan. Nah, sekarang kalau kita lihat, di situ min 4 sama Y itu operasinya apa? Penjumlahan kah, perkalian kah, atau pembagian kah? Min 4Y itu kan sama dengan min 4 dikali Y kan teman-teman. Jadi, kalau misalkan, saya tulis ini ya. Oke, saya tulis di sini. Jadi kalau misalkan min 4-nya mau kita pindahkan ke kanan, tadinya kan dia perkalian, jadi kita harus merubah dia menjadi pembagian. Jadinya seperti apa? 12 min X ini kita gabung menjadi 1. Jadinya per besar panjang min 4. Kenapa kok sekarang min 4-nya ada di bawah? Karena kan dia di kanan tadi kan dia perkalian. Min 4 dikalikan sama si Y ini.
Tujuan kita adalah membuat Y sama dengan sekian-sekian. Supaya apa sih? Supaya kalau X-nya itu saya masukkan ke dalam fungsi ini, kita langsung ketemu nanti Y-nya sama dengan berapa. Jadi nggak susah-susah masih harus membolak-balik lagi. Kan mending membolak-balik sekali, terus Y-nya langsung ketemu, daripada setiap nomor harus dibalik lagi. Setiap ngitung setiap X maksud saya. Paham nggak teman-teman sampai sini? Kenapa kok min 4-nya bisa? Pokoknya kenapa kok persamaannya sekarang jadi seperti itu? Kalian Mas Rian? Kalau misalkan ada yang nggak paham ditanyain loh teman-teman. Nanti kalau misalkan semuanya tanya waktu TTM tanggal 12 Februari nanti kita kehabisan waktu. Kita TTM-nya cuma satu kali dan itu kita punya babnya banyak banget. Itu waktunya cuman kalau misalkan KF sama matematika kita gabung berarti kita punya waktu 3 jam cumaan. Dan itu singkat sekali kalau untuk matematika 3 jam itu. Nanti teman-teman pasti nggak kerasa lah kalau cuma 3 jam itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini di situ kan ada di sebelah kanannya ada titik-titik. Itu bisa misalkan teman-teman isi, misalkan ini kan udah 0. X-nya kan 0, 12, 13, 16. Ini loncat berapa? Ada loncat 1, ada loncat 3. Misalkan sekarang saya kasih di sini katalah 19 gitu ya. Di sini 21. Nah, karena ini titik-titik, jadi dia bebas aja gitu. Mau berapa aja nilainya. Ini misalkan 24 gitu, kita loncat di 33. Bebas aja nanti nilainya. Lalu nanti teman-teman hitung yang Y-nya ini berapa, terus XY-nya berapa, seperti biasa kita bikin jadi ini, kita bikin jadi gambar yang seperti tadi. Bedanya karena ini fungsinya ada pernya, jadi kemungkinan nanti Y-nya ada pecahannya kayak ini nih, 13,1/4. Nah, kalau 13,1/4 ya kita cari. Misalkan ini ternyata ada ini loh, ada kotak buat koordinat. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Nah, misalkan nolnya ada di sini ya. Misalkan nolnya ada di sini misalkan. Ini adalah 0. Nah, garisnya mana? Ini sumbu X di sini. Ini sumbu Y-nya di sini. Katakanlah begini. Nah, kalau misalkan sekarang saya punya, misalkan yang ini ya, yang kayak titiknya ini. Saya punya 13,1/4. Berarti kan kita cari X-nya sama dengan 13 misalkan ya, misalkan 13-nya di sini. X-nya sama dengan 13. Terus Y-nya adalah 1/4. Jadi seperti apa itu? Di mana sih 1/4 ini? Kalau misalkan sekian ini kita punya adalah 1, ya, berarti 1/4 itu adalah titik ini dibagi 4. Jadi kalau misalkan di situ 1, berarti di sini kan 0,5 nih. 0,5. Ya kecil tulisannya. Nah, berarti 1/4 itu udah kecil di sini mepet dibagi 2. Berarti titiknya di sini nih, mepet sekali dengan sumbu X. Ini yang ini saya yakin teman-teman udah bisa. Kalau cuma untuk menggambar aja kan tinggal Y-nya dihitung, terus kita punya X, Y, terus titiknya ditandai gitu, terus digambar kan ya. Jadi pasti ini teman-teman sudah bisa lah. Yang untuk halaman halaman 54. Tadi yang penting, poin yang penting dari latihan ini adalah bagaimana caranya merubah persamaan yang bentuknya susah ini menjadi Y sama dengan, menjadi persamaan yang lebih mudah dikerjakan. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Kalau sudah begini. Nah, ini adalah latihan soal. Tapi ini bukan PR, ini kita kerjakan bareng-bareng kok. Jadi jangan serem. Nah, kalau tadi di contoh soal yang pertama, itu kan kita di contoh soal yang pertama tadi kan kita selalu disuruh menggambar. Nah, kalau ini kita hanya disuruh, coba itu soalnya adalah ini juga ada di buku. Tentukanlah himpunan penyelesaian untuk setiap persamaan linier berikut ini. Tapi cuma yang aja yang saya bahas. Jadi kita punya persamaan 5x min 3y sama dengan 7. Nah, berarti kalau misalkan hanya disuruh menentukan himpunan penyelesaian, berarti kita tidak perlu menggambar. Kita hanya perlu menulis seperti ini nanti HP. HP itu bukan handphone, ya, tapi himpunan penyelesaian. Sama dengan berapa? Jadi nanti kita kasih kurung ini.
Jadi ini nggak perlu digambar karena cuma disuruh menentukan himpunan penyelesaian. Coba sekarang kita lihat, kita kerjakan ya. Coba bareng-bareng. Di sini sekarang saya punya 5x min 3y sama dengan 7. Nah, ini kan apa ya namanya? Itu kan sama kayak yang tadi contoh yang barusan ya. Jadi, teman-teman boleh sih langsung mengerjakan. Misalkan, saya menentukan misalkan saya akan bikin, bentar, saya bikin tabel. Saya akan bikin misalkan, ini katakanlah tabel X sama Y ya. Jelek-jelekan. Aduh, jelek beneran. Ini saya dulu kalau mengerjakan begini. Saya bikin garis, kalau menentukan himpunan penyelesaian ya. Yang atas ini saya kasih ini buat X, yang bawah ini saya kasih buat Y. Nah, kalau untuk tahu himpunan penyelesaiannya, berarti kan kita harus menentukan dulu kan, X-nya dari mana ke mana. Katakanlah kita sekarang bikinnya X-nya dari min 2 aja lah, biar enak. Min 2, terus min 1. Ini terserah teman-teman, karena apa? Karena di sini di soal nggak ditentukan X-nya dari mana ke mana ya. Jadi teman-teman bebas. Kita pilih bilangan kecil-kecil aja berarti. 1, 2. Ini bolehlah di sini dikasih 3 misalkan. Boleh. Nah, sekarang kan kita butuh Y-nya. Teman-teman boleh tanpa merubah persamaan ini langsung nyari Y boleh, karena memang bisa dilakukan. Jadi, begini, kalau di dalam matematika itu sebenarnya nggak ada patokan cara yang harus begini gitu, harus seperti yang saya bilang gitu, enggak. Jadi kalau misalkan teman-teman pikir-pikir terus, asal nggak ngawur loh ya, asal nggak kayak perkalian terus ditambah, terus nggak waktunya dicoret tapi ternyata dicoret, nggak seperti itu ya. Jadi tetap menurut prosedur, tapi kok menurut saya urutannya nggak begini gitu. Terserah, asal itu tepat gitu maksud saya. Jadi boleh tanpa persamaan ini dirubah sama teman-teman. Jadi langsung aja teman-teman masukin X-nya di sini. Terus baru dibalikin satu-satu, boleh seperti itu. Atau boleh persamaannya dirubah dulu, kemudian X-nya baru dimasukkan. Terserah itu. Dua-duanya nanti hasilnya akan sama. Kalau benar, kalau ngitungnya benar, yang ngerjakan dengan cara pertama sama yang ngerjakan dengan cara kedua nanti hasilnya akan sama. Karena di matematika itu caranya belok-belok kayak apa, kalau dia benar, dia akan sama dengan cara yang lain. Oke, sekarang kalau misalkan ada seperti ini ya, 5x min 3y sama dengan 7. Nah, kalau saya lebih senang persamaan ini saya rubah dulu menjadi yang kayak tadi itu. Jadi y sama dengan sekian sekian sekian. 5x min 3y sama dengan 7. Coba ya, kita kerjakan di kertas lain. 5x min 3y sama dengan 7. Oke, berarti 5x ya terlambat ya, nanti Mas Ramli ini ya nonton di YouTube. Min 3y sama dengan 7. Nah, kalau saya persamaan ini akan saya rubah dulu menjadi y sama dengan berapa gitu, titik-titik. Tapi kalau misalkan teman-teman mau misalkan langsung aja masukin, males merubah dulu, masukin aja misalkan x-nya sama dengan 0, terus nanti baru dipindah ke ruas kanan dibagi sama 3 satu-satu, ya boleh, terserah pokoknya, bebas. Nah, kalau misalkan untuk merubah bentuk ini berarti kan apa yang harus kita pindahkan supaya kita dapat bentuk yang seperti yang ada di kanan? Berarti 5x ini harus kita pindahkan dulu ke ruas kanan ya teman-teman ya. Oke, berarti kan di situ kan min 3y-nya nggak boleh langsung kita jadiin y gitu misalkan, nggak boleh karena itu nempel. Oh ya nggak apa-apa mas. Karena min 3 sama y-nya itu dikalikan, jadi dia sekarang membentuk satu kesatuan. Jadi sekarang kita akan punya min 3y, kita tulis dulu ya soalnya, sama dengan 7, tapi 5x-nya berpindah, jadi tidak memihak yang kiri lagi, sekarang dia memihak yang kanan. Karena di sebelah kiri itu sebenarnya dia positif, kan di sini nggak ada negatifnya nih di sebelah kirinya nih, berarti dia positif.
Jadi saat dia pindah ke ruas kanan, dia jadi negatif. Jadi min 3Y sama dengan 7 min 5X sekarang. Oke ya. Oke. Nah, sekarang ini kan kita pengennya kan Y-nya nggak gandeng sama siapa-siapa kan. Y-nya pengennya single. Jadi sekarang min 3-nya harus kita transfer juga ke ruas kanan. Nah, karena min 3Y tadi adalah perkalian, jadi kalau misalkan kita pindahkan ke ruas kanan, dia sekarang jadi pembagian. Berarti sekarang saya punya 7 dikurangi 5X, ya, dikurangi 5X per min 3. Jadi kalau misalkan dia sudah dia itu perkalian, terus dia pindah ke ruas kanan, dia jadi pembagian, walaupun dia negatif, nilainya tetap negatif karena dia sudah jadi di bawah kan tadi. Nah, jadi sekarang kita punya bentuk ini teman-teman. Jadi nanti bentuk yang akan kita pakai adalah yang ini. Yang akan kita pakai menghitung. 7 min 5X per min 3. 7 min 5X per min 3. 7 min 5X per min 3. Sebentar saya tulisnya. Keburu lupa. 7 min 5X per min 3. Ini sama dengan Y. Nah, kalau misalkan kita sudah dapat ini, nah sekarang kita masukkan persamaan yang kita pakai bukan lagi yang ada di soal ini, tapi sekarang kita pakai adalah yang ini, yang barusan kita rubah tadi. Coba sekarang misalkan kita punya min 2 misalkan. Kalau X-nya sama dengan min 2, berarti Y-nya berapa? Berarti min 2-nya itu kita masukkan ke X. Jadi sekarang kita punya berapa teman-teman? Y sama dengan, misalkan sekarang kita hitung dulu yang pertama ya, X sama dengan min 2. Jangan sampai sini deh. Misalkan saya sekarang punya 7 dikurangi 5. Nah, karena ini negatif, perkalian ya, saya tulisnya begini ya, dalam kurung. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya min 5 dikalikan min 2. Biar nggak keliru jadi pengurangan, min 2-nya saya kasih kurung. Jadi teman-teman nanti akan tahu bahwa oh ini dikalikan, bukan dikurangkan. Ini saya bagi, saya perkan, min 3. Oke, ini berarti hasilnya bagaimana? Satu-satu aja ngerjakannya, nggak usah langsung jebret gitu. Berarti ini sama dengan 7. Lah ini kan min 5 dikurangi min 2. Salah. Aduh, salah. Ini kan min 5 dikalikan min 2. Berarti kalau min kali min kita punya hasilnya positif atau negatif? Hasilnya 10. Nah, karena hasilnya itu positif, jadi ini di sini plus 10. Positif. Karena apa? Karena kan min 5 dikalikan min 2 dulu, baru nanti dioperasikan sama 7 ini. Oke, sekarang per berapa? Per min 3 ya teman-teman ya. Wah, ini bilangnya jadi susah berarti. Jadi sekarang kita punya, nah kalau min yang di bawahnya per ini, boleh kita tulis di depan. Nah, jadi kita tulis minnya dulu. 10 ditambah 7 itu adalah 17 ya teman-teman ya. Dibagi 3. Ini berapa nih? Sama dengan min berapa ini kalau ini? Dengan cara yang kemarin, yang penyederhanaan pecahan. Ayo. Ini berarti dapat berapa 17 per 3 ini? Kenapa ditulis di depan? Karena nggak masalah Mbak. Jadi kalau misalkan sekarang begini, kalau misalkan saya punya pecahan ya, kalau minnya di bawah sama minnya di atas misalkan, kan sama-sama aja, berarti semuanya negatif gitu. Kalau misalkan ini kayak yang ini, nanti pun hasilnya juga akan jadi negatif kan. Misalkan tetap saya tulis di bawah 17 dibagi min 3, kan positif saya bagi sama negatif kan, berarti hasilnya tetap negatif. Jadi nggak masalah ditulis di depan.
Begitu juga kalau misalkan minnya di atas, karena nanti sama-sama akan menghasilkan bilangan negatif gitu loh maksudnya. Wah, Mas Rian sudah selesai, gerak cepat. Nah, jadi ini 17 kalau saya bagi 3, hasilnya kan akan ada 5. Tapi sisa 2, pembaginya adalah 3. Oke, berarti Y untuk min 2, Y untuk X sama dengan min 2 adalah min 5 2 per 3. Jadi di sini min 5 2 per 3. Nah, sekarang kalau misalkan kita hitung untuk min 1 coba. Oke. Kalau misalkan kita hitung untuk min 1. Jadi di sini sekarang kita ganti min 1 ya. Tadi kan min 2. Sekarang kita geser ke kanan, kita pindah jadi min 1. Berarti 7 dikurangi 5 min 1 per min 3. Nah, karena ini tadi min sama min 5 kali min 1 duluan, berarti 5 saya kalikan 1 dulu. Salah-salah, min 5 saya kalikan min 1 dulu, berarti berapa itu hasilnya? Positif kan ya? Negatif kan negatif. 5 kali 1, 5. Berarti di sini saya tulis 5. 7 ditambah 5, 12. Berarti di sini 12. Nah, 12 dibagi dengan 3. Berapakah hasilnya? 4. Tapi ingat, di situ ada minnya. Ya, ini ya. Tapi ini udah saya tulis kok. Jadi di sini 4. Nah, berarti kalau untuk X sama dengan min 1, Y-nya adalah min 4. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau kita geser lagi ke sama dengan 0. Ini kayaknya akan merubah segalanya nih. Nah, berarti ini kita kalikan 0. Itu hasilnya min 4. Yang tadi ya. Nah, sekarang kalau misalkan X-nya sama dengan 0, berarti sekarang jadi 7 dikurangi 5 dikali 0 per min 3. Berarti 7 dikurangi 5 dikali 0. 0. 7 dikurangi 0 per min 3. Berarti tetap ya 7 dikurangi 0 ya pasti 7 lah. Kembali lagi kita menyederhanakan pecahan di sini ceritanya. Berarti kita punya min 7 per 3. Coba berapa teman-teman min 7 per 3 itu? Min 2. 7 dibagi 3 kan ada 2. Sisa 1. Ini pembaginya adalah 3. Jadi kalau untuk X sama dengan 0, Y-nya adalah min 2 1 per 3. Oke, 2 lagi. Nah, sekarang kita rubah jadi 1. Nah, coba kalau misalkan dirubah menjadi 1. Berarti kan 7 dikurangi 5 kali 1 per min 3 ya. Berarti 5 kali 1 ya 5. Tapi tetap min ya di sini. Berarti ini 5 per min 3. Berarti kita punya 7 dikurangi 5 sama dengan per min 3 sama dengan berapa berarti? 7 dikurangi 5 kan 2. Nah, ini bisa disederhanakan lagi nggak teman-teman? Min 2 per 3 ini. Enggak, berarti ya udah itu hasilnya. Berarti ini ya, min 2 per 3. Ayo satu lagi. Satu lagi terus udah nih. Nah, min 2 per 3. Oke, sekarang saya punya 2. Jadi kita ganti X-nya menjadi 2. Berarti ini kita ganti 2. Jadi berapa nih? 7 dikurangi 5 dikali 2. 5 dikali 2 ini kan 10. Nah, ini baru seru nih. Oke, berapa ini hasilnya berarti? Oh, masa? Oh ya, berarti 7 dikurangi min 10 dulu berapa? 7 dikurangi min 10 kan ada min 3 ya teman-teman ya. Terus saya punya lagi di bawahnya min 3.
Nah, berarti min 3 dibagi dengan dirinya sendiri. Min 3 dibagi min 3. Hasilnya adalah 1. Berarti ini adalah 1. Nah, 1 apa min 1? Ayo Mbak Fatma. Ini negatif dibagi negatif. Berarti dia adalah positif ya. Hasilnya ya. Harus teliti banget. Salah ketik. Oke, berarti ini. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan min 2 ini saya teruskan, misalkan saya juga bikin min 3, terus min 4 gitu ya. Terus min 5. Sebenarnya hasilnya tetap ada kan teman-teman ya. Atau ini saya lanjutkan 3, misalkan terus di kotak yang ini 4, terus 5 sampai jauh. Ini Y-nya akan tetap ada ya. Jadi HP-nya itu ya tulis aja ini, tapi dia ke ke arah negatif dia tidak terhingga, ke arah positif dia juga tidak terhingga. Gitu ya. Ada yang coba laptop baru Ibu jadi grogi. Ya, saya doakan punya laptop semua yang oke lah laptopnya. Beli yang Asus, bukan promosi ya ini ya. Tapi katanya yang paling murah itu tuh di Taiwan. Amin, amin. Nah, sebenarnya saya punya satu soal lagi yang mau saya kerjakan bersama-sama, soal cerita yang nomor 5. Tapi kalau lihat waktunya sudah nggak cukup. Jadi coba dikerjakan ya teman-teman, tapi ini bukan PR, cuman ya dikerja-kerjakan aja lah kalau ada waktu. Sama PR yang kemarin jangan lupa. Nah, minggu depan karena setiap minggu terakhir dalam satu bulan kita kan nggak ada KF dan matematika. Jadi minggu depan nggak ada KF sama matematika, kita ada lagi tanggal 7 ya, berarti hari Selasa tanggal 7 itu nanti kita ada KF. Nah, KF tanggal 7 itu berarti nanti ada KF lagi. Nah, jangan lupa PR-nya ya. Jadi, PR yang kemarin itu hadiah Imlek dari saya buat liburan yang seminggu itu. Kan kita seminggu nggak ketemu nih. Jadi jangan lupa PR-nya sama yang nomor 5 ini coba-cobalah. Kira-kira kayak apa gitu. Tapi nggak usah dikumpulkan. Jadi nanti kita akan bahas aja di pertemuan mendatang. Tapi kalau lihat di YouTube terasa lama banget. Iya. Oke deh kalau gitu. Oke, karena ini waktu kita sudah habis ya untuk matematika. Saya akhiri kelas kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi tanggal 7 ya teman-teman ya. Oh lama juga ya. Nah, oke. Jadi saya doakan semuanya lancar urusan teman-teman. Belajarnya juga lancar, kerja juga lancar. Amin. Oke kalau gitu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.